أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku, judulnya ini Ziarah Kubur yang Ternoda. Secara umum, ziarah kubur itu sebetulnya sunnah ya. Kita dianjurkan untuk berziarah kubur. Salah satu fungsinya atau fadilahnya atau manfaatnya, kita jadi mengingat kematian, zikrul maut. Sehingga kita mungkin tidak akan terlalu mengejar dunia lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian itu juga berfungsi untuk kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Itu ya, itu inti dari ziarah kubur. Hanya saja pada kenyataannya terkadang banyak orang yang tergelincir, yang niat awalnya mungkin baik ya untuk berziarah ke kuburan, hanya saja karena kurangnya ilmu sehingga tergelincir kepada kesyirikan. Bahkan di sebagian tempat mungkin ada yang ziarah kubur digunakan untuk meminta kepada para penghuni kubur. Kurang lebih seperti itu ya. Dan di sini buku ini insya Allah akan membahas, menurut saya cukup lengkap ini tentang ziarah kubur yang ternoda ini ya. Ini penulisnya Syekh Muhyiddin Al-Barkawi. Kemudian takhrij hadis oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais. Nah, menyingkap fenomena ziarah kubur yang mengandung kesyirikan. Ini penerbitnya dari penerbit Darul Haq. Ini bukunya tidak terlalu tebal ya, karena ini terfokus pada masalah ziarah kubur ini ya. Tebalnya ini hanya ada 116 halaman ya. Tambah halaman terakhir ada promosinya. Langsung saya perlihatkan saja seperti apa daftar isinya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Terima kasih. Daftar isi yang pertama di sini ada pengantar penerbit edisi terjemah, kemudian muqaddimah pentahqiq, kemudian biografi ringkas penulis tadi Syekh Muhyiddin Al-Barkawi ya. Kemudian daftar isi, muqaddimah penulis, sebab penulisan buku ini, latar belakangnya. Kemudian jalan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, pembahasan masuk mulai dari sini ya. Yang pertama di sini, kesesatan kuburan adalah di antara tipu daya setan yang paling besar. Karena ketika ke kuburan ataupun melakukan kesyirikan di kuburan itu orang-orang merasa sedang beribadah ya, bukan sedang melakukan kemaksiatan. Mereka menganggap sedang beribadah yang akan berpahala gitu ya. Padahal kalau caranya salah itu bisa sebaliknya. Kemudian peringatan keras mendirikan masjid di atas kuburan, usaha keras para sahabat radhiyallahu anhum dalam menjaga kemurnian tauhid. Kemudian para ulama telah melarang membangun masjid di atas kuburan. Kemudian larangan bagi kaum wanita berziarah kubur dan larangan bagi kaum muslimin menyalakan pelita di atas kuburan. Ini semuanya insya Allah disertai dengan dalil-dalil ya yang sahih, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah atau hadis. Nanti saya perlihatkan isinya. Larangan mengapuri kuburan dan membuat bangunan di atasnya. Kemudian larangan sholat menghadap kuburan. Kemudian bantahan terhadap orang yang mengkhususkan larangan sholat hanya di sisi kuburan yang dibongkar. Kemudian hakikat yang dimaksud dengan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian larangan menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai masjid untuk mengagungkan mereka. Kemudian hakikat mengagungkan dan mengikuti para nabi dan orang-orang soleh. Kemudian perintah meratakan kuburan.
Kemudian larangan menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul dan perayaan. Di antara penyimpangan dan kesyirikan para penyembah kuburan, di antara kerusakan akibat menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul dan perayaan, perbuatan para penyembah kuburan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian di antara kerusakan karena fitnah kuburan, safar untuk ziarah ke makam atau kuburan melanggar larangan Nabi, menyembah kuburan justru menyakiti orang-orang soleh yang dikuburkan. Kemudian yang disyariatkan Nabi SAW ketika berziarah kubur, nah ini ada tuntunannya ya ketika berziarah kubur. Di antara adab-adab ziarah kubur, tujuan-tujuan ziarah yang disyariatkan. Kemudian tujuan dan maksud ziarah kubur bid'ah. Kesesatan para penyembah kuburan dengan alasan mendapatkan syafaat. Kemudian orang-orang yang bertauhid adalah yang paling berhak mendapat syafaat Nabi. Di antara doa dalam mensolatkan mayit. Kemudian sikap hati-hati para sahabat agar tidak terjerumus dalam perbuatan syirik terhadap kubur. Para penyembah kuburan adalah orang-orang yang paling jauh dari as-sunnah dan tuntunan as-salafus saleh. Kemudian sebab-sebab orang terfitnah atau tersesat oleh kuburan. Tingkatan-tingkatan bid'ah kuburan, kemudian hukum menghancurkan kubah-kubah yang dibangun di atas kubur, perbedaan antara orang-orang saleh dengan para penyembah kubur. Itu daftar isinya ya. Jadi materinya khusus mengenai ziarah kubur. Langsung saya perlihatkan, nah ini ya hampir di setiap halaman teman-teman bisa lihat ada dalil-dalilnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini insya Allah sangat bermanfaat, sehingga ini bisa melindungi kita dari kesyirikan. Jadi bukan tidak boleh ziarah kubur, bukan diharamkan ziarah kubur, melainkan kita harus tahu dulu ilmunya. Karena bisa jadi niat kita baik untuk berziarah kubur, ternyata malah berakhir dengan kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, untuk mendalami seperti apa sebetulnya ziarah kubur yang disyariatkan, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.